Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Isa Nur Cahyanti, NIM 107, yang kedua saya sendiri Regina Sekarlufta Nugraheni, NIM 109, yang ketiga Adelia Retno Wulandari, NIM 134, yang terakhir Hanifah Febrianti, NIM 143. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna untuk mendukung pengambilan keputusan dalam kegiatan manajemen, baik dalam perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam sebuah organisasi. Intinya, sistem informasi manajemen ini untuk menunjang keputusan oleh atasan atau manajer dalam sebuah organisasi. Mengapa suatu organisasi harus mengetahui tentang sistem informasi manajemen? Agar organisasi memiliki suatu sistem yang dapat diandalkan dalam mengolah data, menjadi informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajer, baik yang menyangkut keputusan rutin maupun strategis. Jadi, data-data yang belum bisa dibaca tersebut melalui sistem informasi manajemen akan diolah menjadi sebuah informasi, dan informasi ini akan dijadikan acuan oleh seorang manajer atau atasan atau pemilik perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan, baik keputusan rutin maupun keputusan strategis. Mengapa perlu mengetahui tentang sistem informasi manajemen? Ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu dapat mengetahui berbagai macam informasi dengan lebih cepat dan akurat. Yang selanjutnya, menambah pengetahuan terkait dengan teknologi informasi. Di samping juga membantu manajemen menyiapkan data dalam mengambil keputusan. Selanjutnya mengenai sistem. Definisi dari sistem yaitu suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Contohnya sistem pabrik. Dalam sebuah organisasi pabrik, unsurnya ada orang, mesin, dan order yang bertujuan untuk produksi untuk menghasilkan sebuah barang. Selanjutnya, karakteristik sistem. Sebuah sistem harus memiliki yang pertama, sasaran atau objektif, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka pendek dan atau jangka panjang. Yang kedua, tujuan atau goals, yaitu pencapaian akhir yang hendak dicapai dalam waktu yang panjang. Yang ketiga, kendali atau kontrol, berupa menjaga sistem agar tetap berjalan sesuai rencana dan tujuannya. Yang keempat, umpan balik atau feedback, yaitu mengukur operasional proses sistem atau mengembalikan kondisi menyimpang menjadi standar. Pencapaian akhir yang hendak dicapai dalam waktu yang panjang. Yang ketiga, kendali atau kontrol, berupa menjaga sistem agar tetap berjalan sesuai rencana dan tujuannya. Yang keempat, umpan balik atau feedback, yaitu mengukur operasional proses sistem atau mengembalikan kondisi menyimpang menjadi standar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari sistem informasi manajemen, penggunaan sistem informasi manajemen, dan peran sistem informasi manajemen terhadap pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu manfaat dari sistem informasi manajemen. 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara lebih akurat dan tepat waktu. Yang kedua yaitu memudahkan pihak manajemen dalam melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, serta pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan dan terkondisi. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang telah terkondisi dan sistematis. Yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya pada organisasi. Yang selanjutnya yaitu penggunaan sistem informasi manajemen. Perkembangan sistem informasi
yang semakin berkembang tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya sistem informasi manajemen yang baik dan modern. Perkembangan tersebut melalui beberapa perubahan. Suatu organisasi yang bertambah besar, maka membutuhkan sistem komunikasi yang lebih luas. Terdapat 3 perkembangan yang memiliki pengaruh besar. Yang pertama yaitu perkembangan pada kebutuhan informasi di dalam organisasi. Yang kedua yaitu perkembangan pada kebutuhan informasi masyarakat. Dan yang ketiga yaitu perkembangan perundang-undangan yang menghasilkan adanya produk hukum suatu hasil keputusan. Yang selanjutnya yaitu peran sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi mutlak dibutuhkan dalam suatu pengambilan keputusan yang logis, sehingga membutuhkan pemahaman mengenai suatu masalah dan alternatif pemecahannya. Dengan sistem informasi manajemen, maka data yang digunakan akan semakin akurat dan tepat waktu, sehingga akan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Kualitas suatu informasi tergantung pada 3 hal, yaitu informasi harus akurat, tepat waktu, dan relevan. Jenis-jenis dari sistem informasi manajemen yang pertama adalah sistem yang menentukan. Sistem ini menentukan bekerja dengan cara yang betul-betul dapat diramalkan, seperti contohnya yaitu sistem komputer yang bekerja dengan tepat sesuai dengan program. Lalu yang kedua adalah sistem yang memungkinkan. Sistem ini memungkinkan dapat dipandang dari sudut perilaku yang mungkin, tetapi pada tingkat kesalahan tertentu ada pada ramalan yang dilakukan oleh sistem tersebut. Seperti contohnya yaitu sistem inventaris karena rata-rata permintaan. Lalu yang ketiga adalah sistem tertutup. Sistem ini yaitu ilmu yang dirumuskan sebagai suatu sistem yang dapat berdiri sendiri atau yang lengkap. Sistem ini tidak terjadi pertukaran dengan lingkungannya. Seperti contohnya adalah reaksi kimia dalam sebuah botol yang tertutup dan terpisah. Lalu untuk contoh dari sistem tertutup pada sistem informasi manajemen adalah seperti sistem program komputer yang dirancang tertutup karena program ini hanya menerima masukan yang telah ditentukan sebelumnya oleh pemilik komputer tersebut. Lalu untuk yang keempat adalah sistem terbuka. Sistem ini mengadakan pertukaran informasi, bahan, atau tenaga dengan lingkungannya. Pertukaran ini dilakukan secara acak dan tidak ditentukan. Contohnya yaitu sistem organisasi di mana organisasi akan menyesuaikan dirinya dengan mengatur diri dan mengubah diri dengan kondisi yang berbeda untuk kelangsungan organisasi tersebut. Selanjutnya adalah model dari sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah sistem informasi sentralisasi atau SI terpusat, di mana sistem ini menempatkan data informasi yang terpusat yang pada umumnya bersifat tertutup. Keuntungan dari penggunaan sistem ini yang pertama adalah tanggung jawab dengan mudah ditempatkan, efektivitas penggunaan peralatan, perlengkapan, dan ruang. Lalu untuk kekurangan dari sistem ini adalah yang pertama dapat mengakibatkan peningkatan sistem pengarsipan pribadi yang membutuhkan waktu ekstra dan pengembangan sistem dan arus informasi yang cepat. Lalu yang kedua adalah sistem informasi desentralisasi atau SI terdistribusi, di mana sistem ini merupakan pemrosesan dilakukan di masing-masing penggunaan yang dibagi menjadi 2 yaitu per dan sistem distribusi. Keuntungan dari penggunaan sistem ini yang pertama adalah desentralisasi mengurangi beban kerja eksekutif. Yang kedua adalah pengembalian keputusan lebih cepat. Desentralisasi meningkatkan biaya administrasi dan setiap divisi atau departemen harus memadai dari segi fasilitas fisik dan personal terlatih. Untuk kekurangannya yaitu kurangnya keseragaman dan prosedur konsisten sebagai departemen masing-masing. Kurangnya penganalisasian serta pengontrolan informasi dan kurangnya keseragaman atau konsisten. Lalu yang ketiga adalah sistem informasi klien atau server adalah di mana sistem ini memiliki pusat data dan klien sebagai pengolah data dan merupakan tipe yang menggabungkan antara sentralisasi dan desentralisasi. Sistem ini merupakan pelayanan antara customer.
Keuntungan dari sistem ini yang pertama adalah server dapat memainkan peran yang berbeda untuk klien yang keamanan, aturan mendefinisikan hak keamanan dan akses dapat didefinisikan pada saat setup server. Lalu keuntungan berikutnya adalah tingginya tingkat kesempatan untuk penyesuaian daya. Lalu untuk kekurangannya adalah kemacetan di jaringan, biaya, dan perlu adanya profesional TI. Informasi adalah data yang sudah disusun sedemikian rupa sehingga bermakna dan bermanfaat karena dapat dikomunikasikan kepada seseorang yang akan menggunakannya dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, informasi yang mempunyai kualitas tinggi akan menentukan efektivitas pengambilan keputusan. Informasi saat ini sudah menjadi sebuah komoditi yang sangat penting. Kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah organisasi. Nah, informasi di dalam sebuah perusahaan ini sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya, sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi perusahaan. Apabila perusahaan kurang mendapat informasi akan membuat perusahaan mengalami ketidakmampuan mengontrol sumber daya dalam waktu tertentu, sehingga ini akan berdampak pada pengambilan keputusan strategisnya dan pada akhirnya akan mengalami kekalahan dalam bersaing dengan lingkungan pesaingnya. Informasi yang diperoleh perusahaan harusnya informasi yang berkualitas sehingga perusahaan dapat memperoleh berbagai manfaat dari informasi. Nah, informasi yang berkualitas ini dapat dinilai berdasarkan pada dimensi kualitas informasi. Nah, dimensi kualitas informasi dapat menjadi dasar penilaian kualitas dari sebuah informasi. Ciri-ciri informasi yang berkualitas dapat dijadikan ukuran kualitas informasi. Nah, ciri-cirinya itu adalah yang pertama, akurat. Informasi diharuskan akurat karena dari informasi yang tidak akurat akan banyak timbul gangguan yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu relevan. Nah, informasi harus bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Informasi yang disajikan harus mendukung suatu proses bisnis dan informasi juga harus dapat digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Yang ketiga yaitu tepat waktu. Informasi yang sampai pada yang membutuhkan ini tidak boleh terlambat. Nah, informasi yang sudah lama tidak akan mempunyai nilai. Hal ini disebabkan karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan, maka akan berakibat fatal pada suatu organisasi, instansi, maupun perusahaan. Nah, informasi yang sesuai dengan kebutuhan dalam suatu periode waktu tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu lengkap. Informasi harus diberikan secara jelas, lengkap atau detail, dan mutakhir sesuai dengan yang diinginkan dan dibutuhkan.